kalian akan mengerti bahan yang kalian akan olah ya. Oke, 1, 2, 3. Itu buah kesemek ya. Perasaanku masak di pressure test agak sedikit tegang, tapi sebenarnya kok aku malah kebalik ya. Aku ngerasa lebih tegang saat masak biasa dibanding masak di pressure test. Untuk pertama kali aku masuk ke dalam pressure test, tapi aku rasanya kayak nggak ke pressure. Soalnya pressure test kali ini aku bareng-bareng sama temen-temenku. Welcome di pressure test lagi ya. Kebanyakan dari kalian adalah wajah-wajah baru, kecuali Oji yang sudah pernah berada di pressure test kali ini. Kalian gagal dan masuk ke pressure test karena team challenge, beregu. Kita tidak akan pointing fingers, ini salah siapa, siapa salah yang mana. Tetapi secara tim, kalian adalah tim yang menghasilkan hidangan yang paling kurang memuaskan. Jare Chef Juna, tim yang masuk ke pressure test adalah tim yang gak memuaskan. Jujur aku kesel banget sih sama diri aku sendiri. Udah aku yang ngelit, aku yang kasih mereka semua resep, tapi ternyata hasilnya buruk. Mereka semua ada di sini karena aku. Hari ini adalah pressure test di mana kalian akan berjuang secara individu menentukan nasib kalian masing-masing. Jadilah pemenang di setiap tantangan, sesimpel itu. Meskipun ini adalah pressure test, karena kalian tidak akan tahu 1 orang, 3 orang, 4 orang dari 5 yang berada di pressure test yang akan pulang, hanya yang terunggul atau tanda kutip pemenang yang sudah pasti akan aman. Azwar, kamu yang menentukan mereka-mereka berteammate dengan siapa-siapa dan mengambil flavor ice cream yang mana. Apakah harapan kamu seperti ini? Iya, Chef. Kamu memang ingin mereka-mereka ini yang masuk pressure test? Iya, Chef. Biar ngerasakan juga, Chef, pressure test itu. Memang ingin menyingkirkan mereka-mereka ini? Dibanding Kirana, dibanding Tiara, dibanding Vince? Karena mereka paling kuat, Chef, saya lihat. Apalagi di Nusantara. Oh gitu. Jadi kamu mau babat yang Nusantara dulu? Iya, Chef. Karena apa? Karena selama ini kebanyakan challenge-nya Nusantara. Terlihat beberapa dari seperti Maharani dan yang lainnya itu kan jago Nusantara. Jadi sangat susah untuk aku menang ini kalau itu. Bang Azwar iki kok yo iso-isone wedi karo aku masalah Nusantara. Padahal pengalaman Bang Azwar ini jauh di atas aku. Bang Azwar, kok jebol yo cupu ya kamu ya. Maharani ini jago Nusantara. Lah piye Bang Azwar? Wedi apa piye? Menurutku Azwar ngomong seperti itu wajar ya, karena kan di sini kita berkompetisi. Jadi saya bisa memaklumi kok. Good luck buat kalian yang berada di bawah. Each and every one of you ternyata mempunyai kelebihan yang lumayan disegani oleh Azwar sebagai pemenang di challenge pertama. Terutama dalam hal memasak Nusantara, lagi banyak-banyaknya nih challenge Nusantara. Semangat! Yes, Chef. Yes, Chef. Di depan kalian sekarang ada lid yang berisikan adalah bahan yang akan kalian olah. Kira-kira ada yang bisa menebak bahan apa di sana? Oji? Grape mungkin. Grape, Iya. anggur. Bukan, sayur. Hah? Vegetables. Oh, Loh, kok saya dengarnya grape ya? Maaf chef, aku grogi, terus pikiranku udah kemana-mana, jadi salah nyebut dan asal aja. Maaf sekali lagi ya chef, aku maunya ngomong vegetable, keliru grapes. Maaf sekali lagi. Kalau kamu ngomongnya grape Vegetables tadi ya, kan? vegetables. Oke. Oh. Maksudnya vegetables, ngomongnya grape. Bukan kamu pikir grape itu vegetable kan? Bukan. Iya bisa juga. Itu agak Keramat Jati sama Bekasi ya, jauh.
Kamu baru nyebutkan itu aja kamu sudah bingung. Kalau masak jangan bingung lagi ya. Yes. Jadi vegetable. Yes. Oke, nanti dalam hitungan ketiga kalian bisa buka dan kalian akan mengerti bahan yang kalian akan olah ya. Oke, 1, 2, 3. Itu buah kesemek ya. Aku lihat muka mereka seperti tertekan ya, karena rata-rata kayaknya belum pernah sih ngolah buah kesemek. Mungkin makan pernah, tapi ngolah belum pernah kan? Pas aku buka lidnya, ternyata isinya kesemek. Wah, di situ aku benar-benar blunder. Aku nggak tahu ini kesemek mau diapain. Seumur hidup aku, 33 tahun, aku juga nggak pernah makan kesemek. Wah, kesemek itu sih buah Korea ya. Aku udah sering sih lihat itu. Cuma teman-teman di bawah ini kayaknya pada nggak familiar deh sama buah ini. Soalnya pada bingung gitu mukanya. Buah kesemek terkenal airnya cukup banyak, rasanya agak manis. Kemudian kalau kalian dapat yang warnanya cerah, dia cerah. Dan dia mempunyai rasa yang renyah. Nah, kali ini kalian bisa membuatnya untuk asin atau yang manis. Nah, di sini kalian harus menunjukkan skill kalian ya. Karena di sini sudah pressure test, gimana kalian bisa lolos dari pressure test ini ya. Jangan lupa nanti kalau membuat hidangannya, cicipi terlebih dahulu ya, karakter dari buah itu. Very simple ya, cukup versatile. Kalian boleh membuat hidangan savory, yang asin atau gurih. Kalian juga boleh membuat hidangan manis. Bebas mau membuat kudapan, appetizer, main course, dessert, snack. Up to you. Make it good. Apa ya, Chef? Iki kesemek biasanya tak grogoti tok. Kok kon masak iki lho? Jan mumet aku, Chef. Tenan. Ini adalah kesempatan kalian untuk menyelamatkan posisi kalian di kompetisi ini. Waktu kalian memasak 60 menit. Dimulai dari sekarang. Suasana galeri semakin memanas. Para kontestan harus menyajikan buah kesemek terbaiknya untuk mempertahankan apron putih mereka. Kalian nggak nyoba kesemeknya, habis itu kalian langsung lari ke pantry. Mau masak apa sih? Harusnya dicoba dulu biar tahu teksturnya, habis itu baru ngambil ingredient yang lainnya. Dapat kesemek, aku mikirnya mau buat kue lumpur. Bisa kali ya ini. Kacang-kacangan mana, Rek? Belanja di pantry, aku langsung kepikiran mau bikin badak berendam. Aku lari ke utensil room, aku cari cetakan kue lumpur. Aduh, gak ono iki, aku bikin opo iki. Awalnya kepikiran buat bikin sup ikan kuning. Tapi begitu ke pantry, pikiranku langsung berubah. Pas lihat agar-agar di situ langsung terpikir sama aku untuk bikin jadi hidangan manis yaitu puding. Pak, bikin puding aja deh. Iya, puding kesemek, gue udah nggak tahu lagi. Dan bukan cuma di pantry. Saat ke utensil, aku juga bingung banget. Ini puding mau aku cetak apa? Bentuk bintang kah? Love kah? Lingkaran kah? Akhirnya di situ aku ada sempet nanya sama teman-teman bagusnya cetakannya apa. Cetakannya segede gini doang nggak apa-apa? Gak apa-apa. Di antara keempat teman-teman, di sini aku yang paling lama menghabiskan waktu di pantry. Kenapa? Karena yang tadinya aku berpikir untuk bikin savory dan itu berpindah jadi ke sweet. Aku ngelihat mereka pada mulai potong kesemek, coba-cobain. Ada yang mukanya aneh, ada yang mukanya dapet yang manis. Waktu aku cicip, aku langsung nostalgia ke waktu aku kecil yang aku cuma makan buahnya aja dan sekarang aku harus ngolah buahnya. Pertama-tama saya langsung incipin rasa buah kesemeknya, manis apa sepet. Terus habis itu barulah saya mulai mengupas 2 buah kesemek, saya cuci, saya rendam pakai air garam biar untuk menghilangkan getahnya dan juga untuk meningkatkan rasa manis di buah tersebut. Aku mau bikin adonan si badak. Pas buka tepung ketan, tepungnya muncrat sampai muka-muka. Wes kasar tenan nek kerja aku iki, pusing.
Penuh tepung raiku. Gak apa-apa. Maharani ini gugup ya. Kok sampai meledak begitu tepungnya? Kamu lagi sulap kah? Wah, bedaan double toh iki. Menor kapan dangdut. Di pressure test pertama ini aku agak grogi sih. Apalagi ternyata dapatnya buah kesemek. Aduh, aku sih kepikirannya langsung dessert dan aku rencananya sih mau buat bakpao. Semoga berhasil. Akila buat bakpao, wow. Akila betul-betul buat eksperimen kali ini. Tapi yakin aku nggak sebagus yang dia bilang. Aku sering banget bikin bakpao ini di rumah dan 60 menit tuh cukup dan pasti enak. Akila bikin bakpao di waktu 60 menit. Gila, keren banget sih. Karena biasanya kalau bikin bakpao bisa lebih dari 1 jam. Aku langsung timbang-timbang semua bahannya, gramasinya aku udah di luar kepala, terus aku ulen dan aku res. Kok aku res? Harusnya kan diisi dulu baru di res, tapi aku belum buat fillingnya. Aku lupa kalau misalnya si bakpaonya tuh bikinnya harusnya terakhir. Aku harus bikin fillingnya dulu, bukan bakpaonya dulu. Aku langsung cepet-cepet bikin isiannya, tapi aku harus nunggu kesemeknya aku kukus dulu, terus aku blend, terus aku masak. Aduh, masih lama banget. Akhirnya aku ya udahlah, aku pokoknya concern bikin isinya, nanti kita lihat apa yang terjadi nanti. Habis dari pantry, aku lari ke batch aku potong-potong itu kesemek, terus aku hand blender, kemudian aku campurin ke adonan aku. Aku pressure test untuk yang pertama kali ya. Pas dibuka sebelah kok isinya kesemek. Kesemeknya gede-gede banget, nggak kayak kesemek yang aku biasa beli di pasar. Tapi aku yakin aku akan bisa menghadapi ini semua. Aku udah familiar banget sama namanya buah kesemek. Kesemek ini tipe buah yang musiman. Ini salah satu buah favoritku sih. Karena buahnya tuh manis pol, tekstur yang krenyes-krenyes gitu loh. Tapi kalau dia mateng, dia tuh lembut banget, enak. Badak berendam itu mirip sama putri mandi. Nah, tapi badak berendam ini khas Pangkal Pinang. Iya, Mbak Yu Marani bikin badak berendam. Nggak sekalian kudanil berendam, soalnya warnanya kok lebih ke kudanil daripada badak. Halah. Ya sebenarnya sih sangat kecewa kan, udah berkali-kali itu nggak enak. Akhirnya aku harus semangat. Teman-teman, mana semangatnya dong? Asik! Oke, kesemek. Kesemek. Is persimmon ya? Persimmon, Yes. ya. Enak. Kalau saya sih buat pie. Ya, juga Good persimmon pie. Ya, good persimmon pie. Tapi nggak tahu ya kalau mereka terbiasa atau berani dalam 1 jam. Itu kan Ya. juga perlu dipikirkan. Tapi ada yang memang dia aromanya sih tipis ya kesemek itu. Jadi kalau nggak dikasih dibantu aroma yang agak sejenis dengan dia gitu, dia lemah sekali. Ya. Tapi jadinya versatile justru. Iya. Karena dimasukin Lucu ya. kemana aja dia Iya, juga nggak bisa. akan terlalu mengganggu. Oke, kita lihat mereka berkarya untuk menyelamatkan diri mereka di pressure test kali Iya. ini ya. Yes. Guys, waktunya tinggal 45 menit, oke? Yes, yes. 45 menit aku fokus bikin crumble-nya dulu. Di sini aku panasin oven dan aku masak selama 20 menit. Setelah adonannya kalis, aku resting dulu. Kemudian step berikutnya membuat si unti kelapa untuk isian si badak lucu. Loh, ini buat apa jadinya? Jadi itu kesemeke itu Kesemek, bukan kesemeke. kesemeknya Nah, kesemeknya itu dicampur di adonan sini. nah. Terus ini di blender buat campuran untinya juga. Oh, kamu bikin unti? Iya, Udah pernah bikin unti? pernah. Udah Insya pernah Allah. masak pakai kesemek? Belum. Jadi unti kesemek? Iya. Terus nanti dicicipi lah saya biasa. Ya emang dicicipi, itu emang tugas Oh saya. iya, Ding. Kalau nggak enak ya tugas saya juga untuk ngelepehin. Kata Chef Juna bilang kalau nggak enak mau dilepeh. Ya Allah toh Chef.
Aku ki lho bikin badak berendam ki wis sekuat tenaga. Kok lah yo mbeh mbok lepeh to, Sep jan angel tenan wong iki tuturane. Kalau makanannya nggak enak, Iya sih. badan kamu kan my body is my temple. Saya nggak masukin yang busuk-busuk ke badan saya. Siap, Sep. Kenapa? Kamu kok kayaknya worry sekali mukanya? Emang worry, Chef, karena stepnya ada yang salah ternyata. Belum pernah mengolah kesemek? Belum. Makan udah? Sudah, tadi waktu nyoba ternyata udah pernah makan. Jadi sekarang idenya mau membuat? Bapau isi kesemek. Berarti bapau manis? Bapau manis. Kesemeknya diapain? Aku kukus dulu, terus habis itu aku blend. Tapi ternyata nggak usah perlu gula, soalnya manis banget. Oke. Tak rasa sudah matang nih. Lalu saya berusaha untuk mencicip. Ternyata masih ada yang keselip satu rasanya. Ada yang kurang nih. Kemudian saya pergi ke pantry, ambil cengkeh bubuk. Lalu saya masukkan aja itu bubuk cengkeh biar menambah aroma semakin Ya, waktu kalian tinggal 30 menit lagi ya. Semangat! Waduh Oji, kamu bikin cake tapi ngaduknya kayak bikin ote-ote. Udah gitu kamu tambahin susu lagi. Mana bisa? Menit ke-30 adonanku udah siap, terus aku taruh di cetakan, kemudian aku kukus. Oji, kamu bikin apa ini? Mau bikin bolu sama ya. Hati-hati kalau nge-mixer, yang sampai semuanya belepetan. Iya, Chef. Nggak perlu digituin sebetulnya kalau kamu langsam nggak apa-apa ya. Takutnya Baju kamu nyepret. Kena temennya juga. Maaf. Ya. Sambil agak dibersih-bersihin sedikit ya, kelihatan di TV. Waduh, setelah 5 menit aku kukus, aku lihat adonanku tidak mengembang atau bantet. Iki terus piye? Untung adonanku masih sisa, aku lanjut ke plan B. Aku cetak di adonan, terus aku masukkan ke oven. Semoga adonanku yang kedua ini jadi. Waktu tinggal 30 menit. Lalu saya putuskan untuk merolling adonannya. Sambil ngerolling adonan, saya baru sadar ternyata saya belum mengambil tepung yang untuk dusting. Saya lari, ngambil tepung, langsung saya dusting, saya gulung-gulung lagi setipis mungkin. Adonanku tak rasa sudah setipis yang saya inginkan. Kemudian saya ambil garpu untuk membuat lubang-lubang di tengahnya supaya di saat proses pengopenan tidak meleduk atas. Setelah air mendidih dan si bulat-bulat badak lucu itu jadi, langsung aku rebus ke dalam air. Sambil menunggu si bulat-bulat badak lucu itu matang dan mengambang, aku bikin fla putihnya. Waduh, fla putihku luber-luber, lupa apiknya nggak tak kecilin. Piye, toto. Bu Iji, ini Ya, Chef. bikin apa ya? Pizza manis ya? Maksudnya Oh, toppingnya pizza manis? buah. Iya, pizza buah. Mau bikin sebesar apa? Cuman untuk apa? Ya, jangan terlalu besar Nggak gitu. terlalu tebel-tebel. Ininya campurannya nanti ya? Iya, untuk toppingnya temannya ini nanti. Siap. Jadi ininya yang nanti di atasnya Iya, lebih banyak iya, ya? Biar enggak, soalnya ini udah ada sausnya. Oh, nanti sausnya pakai ini ya? Iya, pakai. Pengganti saus tomatnya ya? Iya, itu juga pakai apa ini? Stup. Di stup nggak? Kayak di selai. Nanti dibakarkan? Ya, ini dibakari. Oke, nanti akan buat. Iya. Hati-hati ya, itu aromanya Udah agak tak buang lemah. pakai garam. Enggak apa-apa sebetulnya, tapi aromanya lemah, jadi perlu ditambah sedikit. Oh gitu, siap. Ya Chef, tadi juga saya sudah menambahkan beberapa bumbu spicy supaya aroma kesemeknya semakin keluar.
Sisa waktu kalian tinggal 15 menit. 15 menit terakhir, Chef Renata datang ke batch aku. Pikiranku langsung ambiar kemana-mana. Wis nggak ngerti lagi, karena Chef Renata itu adalah idolaku. Oji, bikin apa? Mau bolu itu kayak Chef apa? Bolu? Iya, bikin bolu. Kamu bikin dessert? Iya. Tumben? Ya biar nggak di zona nyaman terus, Chef. Aduh Oji, ini namanya kamu bukan keluar dari zona nyaman. Ini namanya kamu main-main. Please Oji, ini pressure test. Ini pressure test. Biar nggak di zona nyaman terus, Ya. tapi di pressure test coba-cobanya ya. Pinter juga kamu, Oji. Semoga saja ya, Chef. Wih, Oji, respect Ji. Keluar dari zona nyaman pas lagi pressure test. Antara dua mata pisau sih Ji. Kamu berhasil, kamu lolos, nggak berhasil. Bye-bye. Tunggu, kamu bukannya biasanya nggak terlalu nyaman justru kalau manis-manis? Semoga kali ini bisa deh, Chef. Semoga kali ini Ya. bisa. Jadi kamu bikin apa? Bolu? Bolu, Apa? Kesemak? Kesemak, ya. Bolu kesemak? Iya. Terus diapain aja kesemaknya? Saya bikin bolu, terus nanti dikasih ini selai di atasnya, terus dikasih... Selainya selai kesemak? Iya, selai kesemak juga. Terus? Terus dikasih hiasan whipped cream, gitu dong. Terus ada yang segarnya juga berarti? Ya. Kamu potong-potong gitu? Bener. Oke, nekat ya kamu ya? Ya, semoga, Chef. Iya, semoga. Iya, Chef. Aku nggak tahu lagi kalau kesemak ini diolah jadi apa lagi. Karena teksturnya yang manis, kalau nggak bolu, apa lagi dong? Karena menurut aku ini bakpaunya udah manis-manis, aku tuh mikir aku mau bikin saus yang fresh, aku kasih lemon, lime, mint, sour cream, jadi biar kayak waktu dicocol tuh balance gitu. Aku coba tuh si sausnya, rasanya sih agak aneh, tapi kayaknya kalau dicocol sama si manis bakpao ini agak balance. Ini Akila kenapa bikin saus ya? Bikin saus cocolan atau bikin dalamnya? Kalau bikin cocolan, Bapak nggak pernah pakai cocolan, Gil. Sepuluh menit terakhir, aku buat glaze kesemek. Kesemeknya nggak tak irisi kotak-kotak kecil-kecil. Ya wis luweh lah ya. Mong wis 10 menit tok, dadak petingkah. Wis ngene wae, enak-enak, yakin. 10 menit terakhir, aku cek boluku ternyata nggak mateng. Hancur parah iki. Ya opo iki wis. Guys, waktunya tinggal 5 menit. Kalian harus mulai pikirin untuk plating dan presentation yang baik. Oke? Ya, Chef. Waktu masaknya tinggal 5 menit lagi, aku langsung cepet-cepet ke utensil, ambil plating, dan aku lihat ada kukusan bambu ala dimsum gitu, cocok banget sama bakpao aku, jadi aku langsung ambil aja. Aku juga langsung ambil daun pandan, biar di atasnya tuh aku kasih daun pandan bentuk V gitu. Awalnya aku mau kasih pewarna, tapi kayaknya nggak banget deh. Agak khawatir sih, soal si fla putih ketemu piring putih, pasti pucet. Planet tak tumpleke, lah kok ya tenan. Tapi waktunya wes mepet, alah wes lalu lah, ya wes santai mamen. Saya, Maharani tadi akan membuat unti. Iya. Ya, Akila itu belum pernah mengolah. Bahkan dia lupa kalau sudah pernah makan. Dia coba, oh dia udah pernah makan. Akhirnya dia akan membuat bakpao. Oke. Why not? Ya. Tapi dia bilang tidak akan menambahkan gulanya karena udah cukup manis. Cukup manis. Oh ya udah, bagus, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang jadi masalah dia untuk testing bakpao yang awal itu kan dia perlu waktu. Waktu ya. Dan tempatnya agak dingin. Adonannya. Iya. Oji dia bikin bolu kukus deh. Bolu kukus. Bener. Bener. Bikin bolu, sama dia bikin sausnya dari persimmon juga. Kayak semacam jam ya. Bu Wiji bikin apa ya? Saya juga ke Bu Wiji. Dia bikin pizza buah kesemak. Ya, ini kayaknya lucu juga. Dia tuh pizza buah? Iya, itunya sausnya
Untuk yang biasanya pakai saus tomat, dia ganti dengan si saus kesemek, tapi di atasnya ada potongan kesemek dengan buah Jadi lain. dia asin atau manis? Manis. Oh, Pizzanya it's a sweet pizza ya, dessert kulitnya pizza. pizza. Oke. Pizza manis, pizza buah dia bilang. Why not? Oke, sebentar lagi kita akan melihat hasil akhir daripada hidangan mereka. Waktu kalian tinggal 30 detik ya. Diperhatikan platingnya. Di detik-detik terakhir, aku langsung pindahin si bakpao aku ke kukusan bambu itu, dan aku harap bakpao ini berhasil. Di balik pudingnya emang kurang lentur, tapi aku masih berharap di sini aku masih bisa lolos karena di sini aku benar-benar meng-highlight kesemek. Aku bikin puding kesemek, aku bikin topping kesemek, dan di sini juga aku kasih crumble kesemek. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.